Ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulus Salasah. Ya. Dan pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan pada makalah beliau, wa dalilul khaufi qauluhu subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalil takut itu firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil tentang takut ini merupakan macam ibadah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kepada diriku, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Secara bahasa, ya, bahwa lafadz wa khafuni itu kan sebenarnya ada ya mutakalim, ya, namun dihilangkan di mahdhuf, sehingga yang disisakan di situ cuma non wikoyahnya. Non wikoyah. Dan non wikoyah di situ yang menandakan bahwa setelahnya itu ada ya mutakalim, itu adalah kasroh pada huruf nun, ya, kasroh pada huruf nun, dan itu dimaklumi karena wa khafuni itu dia adalah fi'il amr, ya, fi'il yang menunjukkan perintah, wa khafuni. Dan takut itu dia adalah ad-du'ru, ya. Takut itu adalah ad-du'ru, yaitu kepanikan, yang mana itu merupakan ingfi'alun yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun au dararun au adza. Itu adalah perasaan yang muncul ya, dikarenakan terjadi di dalamnya itu akan terjadi di dalamnya itu halak kebinasaan, kemadaratan ataupun gangguan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk takut kepada para wali syaitan, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka hakikatnya adalah wali syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini perlu untuk dirinci, ya, takut ini. Karena takut itu ada macam-macamnya. Diterangkan bahwa takut itu ada 3 macam. Yang pertama takut yang sifatnya tabi'i, maupun tabi'iyun. Ya. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah ta'ala seperti misalnya takut seseorang, dia takut kepada sabu ataupun sabak. Sabu ataupun sabak, jamaknya sibaun, itu adalah binatang buas. Ya. Dan takutnya seorang itu kepada api, kalau kita yang sering lihat misalnya takut kepada ular. Bahkan takut yang sifatnya tabii itu juga ada yang menyangkut kepada jin, ya, jin, setan, ya. Takut wujudnya, ya, takut wujudnya. Sebagaimana tatkala ada jin yang ditangkap oleh Abu Hurairah, yang ternyata di situ tangannya seperti kaki anjing, banyak bulunya, maka dia mengatakan bahwa di antara mereka, di antara jin itu ada yang wujudnya lebih menakutkan dibandingkan dia. Berarti di situ kan penyebutan sifat takut, gitu. Dan itu tidak ada masalah karena itu sifat tabii. Jadi takutnya seorang pada tabii itu adalah hal yang dimaklumi, gitu. Bagaimana kalau yang dimaklumi misalnya kita, ya, kita lihat ada orang wajahnya bengis,
Ya, mengerikan. Itu takut gitu. Wajahnya itu tidak ada masalah ya. Hanya saja ketakutan kepada seperti itu yang sifatnya tabii tersebut itu jangan sampai melebihi takutnya kepada Allah. Maksudnya gimana? Pada saat kemudian itu berbenturan dengan perintah Allah atau bersamaan eh, perintah Allah itu harus apa istilahnya? Eh, harus berbenturan dengan takut tabii tersebut, dia harus lebih takut kepada Allah. Contohnya misalnya perintah Allah, perintah Rasul alaihi salatu wasallam untuk sholat jamaah ke masjid bagi lelaki. Tapi di kampung itu kadang perjalanan dia ke masjid itu ada tempat yang kadang binatang buas di situ ada, seperti ular berbisa, kobra atau maka itu jangan sampai dia tidak ke masjid hanya karena ada ular kobra. Ya. Kenapa? Karena dia mampu untuk menjaga diri dengan membawa pentung, tubuhnya bisa pula ditutupi misalnya dengan kain tebal dan yang lain sebagainya. Bahkan resikonya itu sampai bernyawa sekalipun, tetapi Allah dan Rasulnya merintahkan pun tidak ada masalah. Contoh misalnya siapa orang tidak takut tubuhnya tersayat pedang, atau kalau di masa kita terkena tembakan peluru. Tatkala Allah memerintahkan untuk berjihad misalnya, tentunya dengan jihad syar'i bersama dengan penguasa, dengan perintah penguasa, presiden, perdana menteri, raja dan yang lain sebagainya. Yang resikonya kalau misalnya berjihad itu kan tertembak, tersayat pedang, terbunuh, ya, maka dia tetap lebih takut kepada Allah dan Rasulnya, karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga dari situ takut kepada Allah itu tidak kemudian menafikan takut tabii. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ya, sayutimanna hadal amra hatta araqib hatta hatta yasiro araqib min qabu ilallah wa di'ba an gunamihi. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kelak Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyempurnakan urusan ini. Agama ini akan benar-benar menang tegak. Sehingga orang yang berkendaraan, yang dia menempuh perjalanan dari Son'a ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti, melainkan hanya Allah. Dan serigala yang bisa mengganggu ternaknya. Nah di situ Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan antara rasa takut kepada Allah dan serigala. Gitu. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang takut kepada Allah itu tidak berkonsekuensi menafikan takut tabii gitu loh. Dan kalau yang namanya takut tabii mau dihilangkan itu ya tidak mungkin hilang, mesti ada gitu loh. Mesti ada. Ibarat seorang mau menghilangkan rasa lapar ya. Rasa lapar. Ya lapar itu akan muncul walaupun orang makan. Nanti mesti akan lapar lagi karena lapar itu tabiat. Dan setelah lapar kemudian makan kenyang itu juga tabiat. Jadi tabiatnya perut itu ya lapar dan kenyang. Kalau mau dihilangkan lapar dan kenyang, ya tidak mungkin kecuali mati. Kalau orang sudah mati ya tidak akan mengalami rasa lapar dan rasa kenyang gitu. Nah, sebagaimana takut itu juga tabiat. Jadi tidak mungkin hilang. Nah, ini macam yang pertama. Makanya tatkala Nabi Musa alaihi salam beliau habis memukul ya lawan dari kaumnya ya, yang beristighosah kepada Nabi Musa sebagaimana telah dibahas pada pembahasan yang sudah sering kita singgung ya.
Maka diterangkan oleh Allah, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Yataraqqab, ya. Maka jadilah Nabi Musa di kota tersebut, dia dalam keadaan takut yang yataraqqab, dia sambil mengawasi itu. Jangan-jangan ditangkap. Yataraqqab itu dia menunggu-nunggu, takutnya itu senantiasa menghantui dirinya gitu. Jangan-jangan ditangkap, jangan-jangan ditangkap. Ya, lafadz khaifan itu menunjukkan beliau takut secara tabiat karena bisa ditangkap Fir'aun ataupun tentaranya Fir'aun karena sudah membunuh, ya, kaumnya Fir'aun. Ya. Nah, ya. Sehingga di sini, ya, idza kana hadal khaufu kama dzakara Syekh rahimahullah taala sababan litarki wajibin au fi'li muharramin kana haraman. Sehingga beliau menyebutkan apabila rasa takut tadi ini, bagaimana telah disebutkan Syekh, itu menjadi sebab di dalam meninggalkan perkara wajib atau melakukan perkara yang diharamkan, yaitu menjadi haram. Ya. Li'anna maka nasababan litarki wajibin au fi'li muharramin fa huwa haramun. Ya, dikarenakan rasa takut yang dia menjadi sebab meninggalkan perkara yang wajib atau menjalankan perkara yang diharamkan, dia berarti haram pula. Dia adalah haram. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Nah, sehingga khauf di sini ya adalah khauf yang perlu dirinci, ya, takut tabiat ini. Namun tentang rasa takut ini, kita balik, yaitu takut kepada Allah, ini ada yang sifatnya mahmud, ada yang sifatnya adalah matmum, ya. Ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Kalau yang terpuji itu yang maka natwayatuhu an yahula bainaka wa baina maksiatillahi ta'ala. Ya, yang terpuji itu rasa takut yang keberadaan, ya. Yang dituju dari rasa takut itu adalah bisa menghalangi antara kamu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia terpuji. Ya. Bukan tujuannya atau hasilnya, ya. Goyahnya itu, ujungnya. Ya. Berarti kalau ujungnya itu kan dari satu sisi, ya dikatakan, kalau dikatakan maksud kan dari sisi orangnya gitu. Tapi kalau dari sisi zatnya, rasa takut tersebut, ya dikatakan goyatuhu, artinya keberadaan dari rasa takut itu bisa menghalangi kamu, ya, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpuji. Adapun yang selain yang terpuji yaitu ghairul mahmud, itu yang yahmilul abda alal ya'si min rohillah wal kunut, ya. Yaitu yang rasa takut yang mendorong seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah, ya. Nah, ini yang tercela gitu. Kadang ada rasa takut yang berlebihan sampai pada tahap jadi itikot itu, seperti itikotnya orang Khawarij, itu rasa takutnya berlebihan sampai mereka menganggap dosa besar itu mengkafirkan. Ya. Sebagian dari mereka itu kemudian ada yang menyentuh ranah dosa kecil. Dosa kecil dianggap dosa besar. Dan kalau sudah kena penyakit seperti itu, mesti orangnya akan keras. Karena iktikotnya keras. Iktikot keras itu mengharuskan akan bersikap keras ima pada dirinya, wa ima pada orang lain. Ya makanya kadang kalau kita dapati ada orang-orang yang keras, itu biasanya pada sisi itu mesti ada yang berlebihan. Yang berlebihan. Ya, itu orang karena tidak terbimbing ilmu mesti seperti itu. Ya. Sementara kalau terbimbing dengan ilmu itu misalnya satu contoh pencurian, ya, pencurian. Pencurian itu kan yang boleh dihukum potong tangan kalau melebihi nisab. Kalau kurang dari nisab kan tidak demikian gitu.
Tapi kalau orang tidak punya ilmu ya, lihat orang mencuri, itu tidak peduli mau di bawah nisab atau lebih daripada nisab ya dihajar rame-rame bahkan sampai mati gitu. Ya karena nggak terbimbing ilmu gitu loh. Makanya penting di dalam belajar itu seorang dia mesti mengetahui rincian gitu loh. Karena tidak merinci itu menjadikan seorang sesak dadanya. Ya. Sampai-sampai kalau ada orang dia mengatakan, oh dia berjima dengan saudaranya. Itu mesti orang akan, wah haram itu. Masa berjima dengan saudaranya. Kalau dia berkata seperti itu, dia berjima dengan saudaranya. Kemudian dia mengatakan, oh bagaimana tidak saudaranya? Wong istrinya itu adalah saudaranya muslim gitu loh. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu berkata dengan global tanpa ada dirinci itu mesti banyak bikin sesak dada manusia. Ya, itu dicontohkan oleh sebagian ulama ya tentang masalah memakai kata yang rinci dan yang tidak rinci. Tatkala menjelaskan perkataan Ibnul Qayyim, wajib kalian itu untuk mentafsir merinci. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala biasakan dalam satu perkara itu merinci gitu loh. Karena rincian itu akan menyingkap kerancuan subahat. Ya. Dan perincian yang benar itu bisa menyingkap subhat yang disertai rincian. Karena terkadang rincian juga bisa pada subhat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua itu khauful ibadah. Itu khauf yang bentuknya ibadah. Yaitu an yakhafa ahadan yata'abbadu bil khauf lahu. Yaitu seorang takut kepada sesuatu yang dia beribadah dengan rasa takut tersebut untuknya. Maka ini tidak diperbolehkan layakunu ila lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkan rasa takut dalam bentuk takut ibadatan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala termasuk syirkun akbar. Ya, syirkun akbar. Ya. Biasanya dari pintu takut kepada tobi'i, ya, tatkala kemudian itu disematkan kepada makhluk, adanya itikot tertentu, ya, yang sifatnya itikot itu bisa berubah menjadi takut ibadah. Ya, takut ibadah. Contoh misalnya seperti ini. Seorang itu mesti takut kalau kemudian terjadi kebinasaan doror pada dirinya. Sebagaimana definisi takut di atas ya, bahwa takut itu adalah infialun yahsulu bitawakui mafihi halakun au dororun au adan au ada ya, yaitu perasaan yang muncul dengan sebab terjadinya di dalamnya ada kebinasaan, ada kemadorotan ataupun gangguan. Ini kan berarti berkaitan dengan ad-dor, doror. Dan seorang dia mesti yakin bahwa an-nafi yang memberikan manfaat dan menolak madorot atau yang memberikan madorot itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di saat kemudian ada pada makhluknya itu, makhluknya Allah Subhanahu wa taala kan ada yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan madorot kan ada. Contoh misalnya Allah mengizinkan bisa ular bisa membahayakan manusia, itu kan madorot. Ya. Dan orang terkadang ya, satu contoh ya, terkadang orang takut kepada sesuatu yang sifatnya tabii. Misalnya ada orang baru mati gitu. Ternyata hidup lagi bangun kan kaget takut gitu. Ya. Dan takut itu kan tabiat sebenarnya secara asal. Ya. Tapi tatkala kemudian takut itu dipupuk ya, dipupuk tanpa sebab gitu, tanpa sebab. Kalau itu kan ada sebabnya, orang baru meninggal kemudian hidup lagi misalnya, kan bisa menakutkan.
Karena menyelisih adat kebiasaan di mana orang mati ya nggak akan bangun, tapi kan ada orang mati suri dia baru saja mati kemudian bangun, itu saat bangun mesti orang kaget gitu. Apalagi sudah dikafani kemudian tahu-tahu hidup gitu loh. Ya tahu-tahu kok gerak gitu, mesti takut ya. Tapi tatkala kemudian dicek, oh dia ternyata sadar, ya tidak dipupuk kok bisa hidup. Kalau dia pupuk terus, mesti nanti akan ada bentuk takut yang sifatnya ibadah. Makanya nanti ada pembahasan takut namanya sir gitu loh. Takut kepada apa? Kepada mayit. Mayit itu kan tidak bisa bergerak gitu loh. Ya kalau ada mayit bangkit dari kubur misalnya, mesti menakutkan gitu loh. Secara tabii menakutkan. Tapi tatkala kemudian dibangkit, apa istilahnya dipupuk seperti itu, atau kemudian memang hidup, tumbuh di dalam batinnya, itu lama-lama menjadi takut ibadah. Oh, mayit bisa memberikan madorot. Tatkala kemudian dia meyakini ya bahwa anafe atau bukan anafe ya, madorot dulu. Yang dia mampu memberikan madorot, mengganggu dan yang lain sebagainya, maka disinilah nanti akan ada takdim. Ya, sehingga supaya yang diyakini mayit itu tidak mengganggu apa? Akhirnya diberikan tidak sekedar takdim, tapi diberikan peribadatan ritual supaya nanti kalau nikahnya lancar, tidak terjadi gangguan, atau kalau kemudian bikin rumah di dekat kuburan situ tidak terjadi gangguan dari mayit tersebut, ya, dilakukanlah berbagai ritual. Nah, di sini jelas yang mendasari rasa takut kepada pada mayit tersebut, dan ini sudah masuk khauful ibadah. Masuk khauful ibadah. Ya, saya harapkan dalam pembahasan ini kalian mengetahui rincian seperti ini, karena dari sini kita akan tahu ya. Ya, nah, karena dengan merinci itu masalah menjadi nampak terang gitu loh. Dan pembahasan ini sedikit lebih saya panjangkan dibandingkan pembahasan yang lain ya, karena ini termasuk pembahasan yang orang banyak yang tertipu gitu loh. Ya, sampai-sampai dalam permasalahan corona ini ya, satu contoh masalah corona. Kenapa banyak orang bahkan ustadz ya, bahkan duat itu kemudian menganjurkan untuk sholat tetap rapat, tidak pakai masker ya. Dianggap ini belum pandemi gitu. Karena kalau dikatakan pandemi itu harus seperti ini atau wabah itu ibaratnya pagi hidup, pagi sakit, sore mati kan seperti itu. Dan kemudian menggunakan data bahwa ini belum sampai tingkat wabah. Belum sampai tingkat wabah sehingga harus diterapkan lockdown dan yang lain sebagainya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi. Karena yang meninggal itu kebanyakan ada komplikasi dengan penyakit lain. Nah, seperti ini tidak bisa karena dia berbicara itu bukan seorang ahli ilmu kedokteran. Gitu. Ustadz itu bukan bidangnya ahli ilmu kedokteran. Dan awal-awal munculnya pandemi itu memang dilihat ya di awal di negeri Cina. Itu orang berdiri langsung jatuh. Baru setelah kemudian ada persiapan, ada penanganan dari pemerintah, itu ada kesiapan sehingga begitu nampak gejala yang sedikit segera ditangani, akhirnya terjadi persentase kesembuhan yang bagus gitu loh. Dan tatkala kemudian pengaruh pengobatan penyembuhan tersebut itu memberikan dampak positif yang bagus, ini bukan berarti menafikan adanya wabah dari asalnya gitu loh. Ya. Bahkan ada yang kemudian menabrakkan antara sebab kauniyah dengan sebab syariah. Bukankah sholat jamaah itu perintah? Kalau perintah mesti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kena pandemi dan yang lain sebagainya. Ya, taruh kata pikiran itu benar, itu iman siapa gitu loh. Kita tanya, taruh kata, apakah orang imannya seperti itu semua sama gitu. Lebih-lebih tidak seperti itu cara berpikirnya. Karena dalam syariat hal yang mengganggu dalam sholat jamaah itu mengganggu yang sedikit saja seperti bau mulut karena makan bawang, itu saja dibolehkan di dalam syariat untuk dia tidak hadir sholat, bukan berarti dia boleh.
dia dilarang untuk hadir dalam sholat jamaah, artinya kan berarti memang dia berlakunya udzur dia untuk tidak hadir. Dilarangnya dia bukan udzur, dilarangnya dia untuk tidak hadir, itu kan berarti udzur bagi yang hadir untuk tidak berdampingan dengan dia kan. Kalau hal seperti itu berlaku, lalu bagaimana dengan orang yang membawa virus tertempel di tangannya atau mungkin pada tubuhnya, ya? Karena tidak bisa membedakan takut tabii, ya, takut tabii. Dan memang takut tabii tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada berlaku padanya penjagaan itu manakala tidak bertentangan dengan syariat gitu. Ya. Contoh Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang untuk lari dari penyakit kusta ya. Sebagaimana kamu itu lari dari singa, berarti kan takut tabii. Yang menjadikan untuk dia lari itu kan takut tabii. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam pernah makan bersama dengan orang punya penyakit kusta. Gitu. Ya, penyakit kusta. Ini ada isyarat bagi orang yang ada hajat gitu loh. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang ada hajat itu terkadang menjadikan sesuatu yang dilarang secara syar'i ataupun secara tabii itu ada bahayanya, secara tabii itu ada bahayanya, itu kadang berlaku hukum-hukum yang berbeda dengan hukum asalnya. Hukum asal ikhtilat itu dilarang. Tetapi kalau kalian di pasar jual beli di tempat-tempat umum, maka itu tidak bisa kemudian dilarang. Karena ada hajat. Ada hajat. Ya. Lebih-lebih di dalam pembahasan ada hukum namanya hukum darurat. Hukum darurat. Ya. Sehingga daruratnya para dokter mesti bermuamalah, para perawat mesti bermuamalah. Ya. Dengan apa? Dengan orang yang punya penyakit kurna itu tidak ada masalah. Ya tidak mereka bermuamalah. Ya. Adapun kemudian dibenturkannya antara orang boleh pergi ke pasar dalam kondisi kurna dengan ke masjid kok sholatnya seperti itu atau malah sholat di rumah, itu dua hal yang tidak bisa kemudian tidak bisa dikiaskan. Karena sholat itu ada keluasan. Ada keluasan, ada rukhsah untuk tidak sholat jamaah itu ada. Tapi kalau orang mencari nafkah atau orang makan minum itu tidak ada rukhsah. Karena setiap hari orang butuh makan minum. Apa ada rukhsah? Kalau dalam kondisi tertentu orang tidak makan minum, misalnya seminggu tidak makan minum bisa tetap hidup atau nggak sakit, kan tidak ada gitu loh. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yaitu khauful ibadah. Ini kalau seorang dia takut kepada selain Allah dalam perkara ini masuk syirik akbar. Kemudian anak usalih yaitu khaufus syir, takut tersembunyi. Ka'an yakhafa sahibal qabri. Seperti seorang dia takut kepada penghuni kubur. Atau takut kepada wali. Takut pada penghuni kubur itu biasanya maksudnya pada takut sir ini ya. Namun sebenarnya ada yang bisa berlaku takut tabiat. Maksudnya seperti ini gitu loh. Ya. Tatkala kemudian orang baru saja dikubur, belum sampai penuh ya ditimbun itu. Kemudian dari peti matinya itu kemudian keluar suara. Dan ini pernah terjadi peristiwa, ternyata dia mati suri, tidak tahu istilah mati suri itu. Begitu dibuka masih hidup. Itu pernah terjadi. Lah kalau kemudian dia takut kok keluar suara gitu loh. Ya, kaget ya. Mungkin bisa lebih diistilahkan dalam bahasa kita bukan takut tapi kaget. Tapi mesti kaget itu akan muncul dus. Gitu. Ya, itu tidak ada masalah. Setelah itu dibuka, oh ternyata benar-benar hidup gitu.
Saya pernah itu beberapa kali hal tersebut dengan diteliti telinga ditempelkan, ternyata yang benar-benar dari peti tersebut gitu loh. Nah ini masih hobi. Tapi biasanya kalau sudah dikubur gitu, kemudian takut kepada kuburan, takutnya itu karena apa? Karena apa? Ya, makanya dikatakan ini takutnya masuk pada takut sir gitu loh. Ya. Dan takut itu mesti berkaitan dengan doror yang bisa timbul, ada gangguan yang bisa timbul. Makanya biasanya dalam kondisi seperti itu ya takut nanti kalau kemudian ada penampakan ya, ada ini bisa mengganggu dan yang lain sebagainya. Lah ini sir gitu loh. Lah ini sir. Dan inilah yang akan menjadi sumber nanti masuk pada bentuk memberikan peribadatan ya pada wali ya, penghuni kubur atau wali yang jauh darinya ya. Ini termasuk dari jenis syirik ya. Oleh karena itu kenapa ada orang yang misalnya kalau lewat kuburan tertentu ada mengatakan derek langkung mbah gitu. Maksudnya derek langkung itu minta izin, permisi gitu loh. Ya. Atau kadang lewat kuburan tertentu ngebel kalau pakai motor bin atau mobil pakai bel gitu. Ah, ini masuk di sini dan jenis syirik itu. Yang lebih dahsyat lagi kalau akan mengadakan acara-acara tertentu supaya tidak diganggu, dia memberikan bentuk persembahan sebagian dari nasiban mimma razaqnahum. Sebagian apa yang kami rezekikan itu sebagai satu bentuk persembahan. Itu biasanya makanan ya, kadang ada pisang, ada apa, ditaruh di dekat itu. Kalau dalam bahasa saja, kita sesaji. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dalilur raja, dalil raja qauluhu subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan hendaklah dia tidak mensyirikkan di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Ya, roja itu dia adalah tomul insan fi amrin qaribil manal. Ya, yaitu begitu keinginan seseorang untuk mendapatkan perkara yang terwujudnya itu dekat, dekat untuk didapat, segera untuk didapatnya. Namun memang terkadang bisa berlaku pula waqad yakunu fi ba'idil manal. Pemberiannya itu di waktu yang jauh. Ya. Namun tangzilan lahu bimangzil. Tangzilan lahu mangzilatal qarib. Ya, dia menempati kedudukan dekat gitu loh. Kadang seperti itu. Ya. Seperti apa contohnya? Masuk surga. Masuk surga itu kan sebenarnya waktunya lama, jauh. Tetapi dikatakan dekat karena yang memisahkan hanya satu, kematian saja. Walaupun setelah kematian itu masih ada barzah, kubur. Jauh kan sebenarnya. Tapi itu dianggap dekat ya. Dalam bahasa dianggap dekat. Ya, makanya rojak ya, itu maknanya demikian. Dan rojak itu harapan, berharap itu adalah rojak yang terkandung di dalamnya ya. Al-mutadamminu lidul, ya, terkandung di dalamnya itu menghinakan diri, khudu, ya, menundukkan diri, mengikatkan diri tunduk padanya dan layakunu ilalillah azza wajal. Ini tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberlakukan hal seperti ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan seperti ini wasarfuhu li ghairillahi taala ya, sirkun. Meletakkan seperti ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini syirik. Ima syirik kecil ataupun syirik besar. Itu sesuai dengan yaqumu biqalbi roji. Sesuai dengan apa yang tegak dalam hati seorang yang berharap. Ya. Naam. Ya. Ya. Contoh misalnya dia berharap ya, kepada makhluk di dalam hal yang makhluk itu mampu. Ya.
Dalam hal yang makhluk itu mampu. Tapi sampai kemudian dia menghinakan diri, merendahkan diri, dan masih punya keyakinan bahwa nanti yang akan mewujudkan harapannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk syirik kecil. Tapi kalau pada dia itu di dalam berharap pada seorang tersebut sampai pada tahapan-tahapan yang tidak mampu untuk dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai dia memberikan takdimnya kepada dia karena perkara tersebut, ya dia masuk syirik akbar. Biasanya orangnya sampai tunduk pada ketundukan-ketundukan yang luar biasa. Ya, dari orang yang dia berharap kepadanya, yang dia harapkan sesuatu darinya. Nah, biasanya itu nanti akan ada bentuk ketaatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nanti lari pada sirku to'ah gitu. Syirik dalam mentaati, karena biasanya orang yang diharap dia akan menginginkan untuk dia berbuat seperti ini gitu. Nah, itu larinya nanti pada sirku to'ah. Ya, karena dia berharap sesuatu sampai pada tahapan perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau sebenarnya perkara itu dia mampu. Artinya yang diharapnya sikapnya orang yang berharap itu sudah punya etikot berlebihan terhadap orang yang diharapi tersebut. Yang mana etikot tersebut itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk syirik akbar. Syirik akbar. Makanya wakalah tidak masuk di situ, karena wakalah itu dia muamalah. Wakalah itu sifatnya dia mempercayakan sesuatu dan tidak ada bentuk takdim. Takdim. Ya. Adapun menghormati itu tidak ada masalah ya, menghormati itu. Kalau takdim sama menghormati itu beda gitu. Menghormati seorang satu sama lain saling menghormati sesuai dengan sebab yang Allah jadikan padanya sebab, dan itu sesuai urfiahnya adalah penghormatan tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Seperti menghormati tetangga, menghormati tamu, itu tidak ada masalah. Bahkan menghormati baju pun tidak ada masalah. Maksudnya menghormati baju seperti apa? Ya dimaklumi menghormati baju itu dengan cara disetrika, dicuci gitu. Itu bisa masuk pada ranah seperti itu. Tapi kalau menghormati baju disimpan dan ditutup kain itu ada itikad itu sudah jatuh pada perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak menggunakan kata menghormati itu untuk baju ya, karena biasanya menghormati itu untuk sesuatu yang hidup gitu. Ya. Wallahu taala alam. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, istadalla al-mu'allifu lahu biqaulihi subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan mensyirikkan di dalam beribadah kepada Rabbnya itu dengan sesuatu apapun. Di sini menunjukkan ya bahwa tidak mensyirikkan di dalam beribadah kepada Rabbnya. Bahwa syirik itu bisa masuk dalam peribadatan. Artinya kalau syirik masuk dalam peribadatan, itu yang nampak kita maklumi itu termasuk dalamnya adalah syirik kecil. Sebenarnya riya, sum'ah itu dalam keadaan beribadah. Ya. Dan bisa masuk pula syirik itu masuk pada syirik besar. Seperti seorang dia sholat. Sholat itu hakikatnya untuk Allah. Tapi kalau orang dia sholat untuk penghuni kubur, itu syirik akbar. Sholat itu ibadah. Ya.
Dan beliau mengatakan walam ana roja al mahmuda la yakunu illa liman amila fi taatillahi ta'ala wa roja thawabaha au taba min maksiatihi wa roja qabula taubatihi fa amar roja bila amalin fa huwa gurur wa tamanin matmumun. Tamanin itu dari tamaniyun ya. Tamanin matmumun. Bahwa bahasanya roja yang dipuji, yang terpuji tidaklah berlaku kecuali untuk orang yang dia beramal. Untuk orang yang dia beramal untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya. Artinya kalau ada seorang yang dia tidak beramal kok kemudian roja, itu orang yang tertipu. Itu murjiah itu nanti seperti murjiah. Atau berlaku pula roja itu untuk orang yang bertobat dari maksiatnya dan berharap diterima tobatnya. Ya, jadi ingat ya di situ. Roja itu berlaku bagi orang yang beramal taat kepada Allah dan berharap pahalanya. Atau orang yang dia bertobat dari maksiat kemudian berharap diterima tobatnya. Adapun orang yang tidak beramal tapi kemudian dia berharap, itu ketertipuan. Itu orang yang mengenteng-entengkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang malas. Itu bukan roja tapi amani, angan-angan. Juga kalau roja seorang dia berharap ampunan dari Allah tapi dia nggak bertobat dari dosanya. Ini termasuk ketertipuan. Tertipuan. Makanya berhati-hati dari perkara tersebut. Orang yang dia tidak beramal dengan amalan soleh, tidak beramal mentaati Allah, itu bukan roja, dia harusnya khauf. Yang harus ditekankanlah khaufnya. Orang yang dia bermaksiat dan dia belum bertobat, itu yang ditekankan khaufnya, bukan rojanya. Ya. Makanya dikatakan fa'ammar roja bila amalin fahuwa gurur. Ya. Adapun roja tanpa beramal, dia adalah ketertipuan. Watamanin dan angan-angan. Yang matmumun yang tercela. Nah, kemudian terakhir, mudah-mudahan ini tentang masalah tawakalnya dari rincian ya. Mudah-mudahan mencukupi lah. Kemudian at-tawakkul ya. Wa dalilu tawakkul qauluhu subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah maka bertawakallah kalian jikalau kalian itu orang-orang yang beriman. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah maka itu sudah mencukupinya. Nah, tawakal itu ya, itu adalah al-i'timad ala syai' ya, bersandar kepada sesuatu. Sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-i'timadu 'ala Allah taala kifayatan wa hasaban fi jalbil manafi' wa dafil madar. Yaitu menyandarkan kepada Allah taala dalam hal mencukupi dan menutupi ya, dalam mencukupi demikian pula dalam menggenapi, yaitu di dalam hal untuk mendapatkan kemanfaatan demikian pula menolak madharat. Dan ini termasuk dari kesempurnaan keimanan ya. Syaratnya wa'alallahi. Itu kan sebenarnya wa'alallahi itu dia haknya di akhir ya. Haknya di akhir. Harusnya kan fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Gitu. Tapi 'alallahi itu diletakkan di depan. Diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani di dalam kitab Tadhirul I'tiqad itu ada ungkapan yang bagus secara nahwu. Yaitu takdimu mahaku takhir yufidul hasab. Yaitu mengedepankan kalimat atau sesuatu lafadz yang haknya itu di akhir itu memberikan faedah pembatasan. Ya, memberikan faedah pembatasan. Artinya apa? Hanya kepada Allah. Kalau kalian
itu adalah orang-orang yang beriman, ya maka bertawakallah kamu hanya kepada Allah dan tidak bertawakal kepada selainnya. Ya. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang haknya takhir itu belum tentu dia adalah apa dia makmul, belum tentu dia makmul. Dan belum tentu yang haknya di depan itu dia amil gitu loh. Karena ada yang amil itu mulgoh, tidak diberlakukan. Bahkan kana itu kan kana itu ada pembahasan namanya kana zaidah. Kana itu kan dia menjadikan rofa marfu isimnya dan memansubkan khobarnya. Jadi kana Rasulullah alaihi salatu wassalam Nabi ya, karena Muhammadun alaihi salatu wassalam misalnya, karena Muhammadun alaihi salatu wassalam rasulan. Di situ Muhammadun karena dia isim kana marfu, karena dia isim mufrad. Kemudian rasulan itu mansub dengan apa? Dengan kana. Tapi ada kana itu kana zaidah. Kana zaidah. Kana Muhammadun rasulun. Ini ada kekhususan, ada pembahasan sendiri. Jadi kalau kana zaidah di situ tidak diberlakukan. Misalnya seperti itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu, maka itu adalah zaidah. Itu kan mulgoh, kananya tidak beramal. Belokan tidak beramal. Sehingga pada kondisi karena tidak beramal itu tidak mesti yang di setelahnya itu mesti menjadi makmul gitu loh. Lah kapan diletakkan di depan, yang di belakang diletakkan di depan, ya, maka memberikan faedah pembatasan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Ismail, ya, rahimahullah ta'ala. Namun kebanyakannya itu beramal gitu loh. Kebanyakan beramal, makanya sering ada penyebutan takdimul makmul, ya, yufidul hasr. Takdimul makmul alal amil yufidul hasr. Kadang seperti itu. Tapi perkataan takdimu mahakkuhu takhir yufidul hasr. Itu bahasan di Sinahu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita besok mengulangi tentang pembahasan masalah tawakal. Ini kita tidak bisa melanjutkan karena tadi waktu mulai kita ada acara ya. Besok seperti biasa waktunya dan kita cukupkan waktu tepat agar supaya yang sudah punya jadwal itu bisa istilahnya melakukan sesuai dengan jadwal rencananya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.